Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kepadanya kami memohon pertolongan dalam urusan dunia dan agama. Dan semoga rahmat serta kesejahteraan dilimpahkan kepada Nabi paling mulia, serta kepada para keluarga dan semua sahabatnya. Hadirin yang mulia, dalam kesempatan yang berharga ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan isi kitab Sahih Tafsir Ibnu Katsir dengan tema pembahasan Al-Ikhlas, memurnikan keesaan Allah, surat Makkiyah. Bab sebab turunnya surat ini dan keutamaannya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwa orang-orang musyrik pernah berkata kepada Nabi, "Hai Muhammad, terangkanlah kepada kami nasab Rabbmu." Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tidak pula diberanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Jarir dari Ahmad bin Mani. Ibnu Jarir dan At-Tirmidzi menambahkan, dia mengatakan As-Samad, yang bergantung kepadanya segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diberanakkan, karena tidak ada sesuatu pun yang dilahirkan dan tidak ada pula sesuatu yang mati, melainkan akan meninggalkan warisan. Sedangkan Allah tidak akan pernah mati dan tidak juga meninggalkan warisan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Tidak ada yang serupa dan tidak ada pula yang sebanding dengannya, dan tidak ada sesuatu yang sama dengannya. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim dari hadis Abu Sa'id Muhammad bin Muyassar. Kemudian diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dari Abu Aliyah. Lalu dia menyebutkannya secara mursal, dan dia tidak menyebutkan haddatsana. Lebih lanjut, At-Tirmidzi mengatakan, dan ini lebih sahih daripada hadis Abu Sa'id. Bab hadis lain tentang keutamaan surat Al-Ikhlas. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi pernah mengutus seseorang dalam suatu peperangan, dan dia membacakan Al-Quran atau mengimami para sahabatnya dalam sholat mereka. Dia menutupnya dengan surat Qul huwallahu ahad ketika mereka kembali. Mereka menceritakan hal itu kepada Nabi, maka beliau berkata, "Tanyakan kepadanya untuk apa dia melakukan hal tersebut." Kemudian mereka pun bertanya kepadanya, lalu dia menjawab, "Karena ia merupakan sifat Ar-Rahman dan aku suka membacanya." Maka Nabi bersabda, "Beritahukan kepadanya bahwa Allah menyukainya." Dan diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasai. Bab hadis lain tentang keutamaannya yang menyamai sepertiga Al-Quran. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id bahwasanya ada seseorang mendengar orang lain membaca Qul huwallahu ahad
yang dia ulang berkali-kali setelah pagi hari tiba. Dia mendatangi Nabi, menceritakan peristiwa itu kepada beliau, dan orang itu merasa masih terlalu sedikit membacanya. Maka Nabi bersabda, "Demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat itu menyamai sepertiga Al-Quran." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai. Bab hadis lain tentang bacaan surat ini mengharuskan pembacanya masuk surga. Imam Malik bin Anas meriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdurrahman dari Ubaid bin Hanin, dia berkata, "Aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata, aku pernah pergi bersama Nabi. Lalu beliau mendengar seseorang membaca Qul huwallahu ahad. Maka Rasulullah bersabda, wajib baginya. Kutanyakan, apa yang wajib? Beliau menjawab, surga." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasai dari hadis Malik. At-Tirmidzi mengatakan, Hasan sahih gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadis Malik. Dan telah juga disebutkan sebelumnya, kecintaanmu padanya, surat Al-Ikhlas akan memasukkanmu ke surga. Hadis lain, Abdullah bin Imam Ahmad. Bab hadis lain, Abdullah bin Imam Ahmad meriwayatkan dari Usaid bin Abi Usaid dari Mu'adz bin Abdullah bin Habib dari ayahnya, dia berkata, kami pernah merasa haus dan berada dalam gelap gulita, sedang kami tengah menunggu Rasulullah sholat bersama kami. Lalu beliau keluar dan memegang tanganku seraya berkata, katakanlah. Maka aku pun terdiam. Beliau berkata lagi, katakanlah. Kutanyakan, apa yang harus aku katakan? Beliau menjawab, Qul huwallahu ahad dan al-mu'awwidhatain atau al-falak dan an-nas saat memasuki waktu sore dan saat memasuki waktu pagi hari sebanyak 3 kali. Niscaya akan diberikan kecukupan kepadamu setiap hari 2 kali. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasai. Dari hadis Ibnu Abi Adzib, At-Tirmidzi mengatakan Hasan sahih gharib dari sisi ini. Dan juga diriwayatkan oleh An-Nasai melalui jalan lain dari Mu'adz bin Abdullah bin Habib dari ayahnya, dari Uqbah bin Amir. Lalu dia menyebutkan hadis tersebut dan nafasnya, maka ia akan mencukupi segala sesuatu. Bab hadis lain, Imam Al-Bukhari meriwayatkan, Utaibah memberitahu kami, Al-Mufaddal memberitahu kami dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa jika Nabi berbaring di tempat tidur setiap malam, beliau menyatukan kedua telapak tangan beliau, lalu meniupnya seraya membaca pada keduanya, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Dan kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan beliau itu ke bagian-bagian tubuh yang bisa beliau jangkau. Beliau memulainya dari kepala, wajah, dan anggota tubuh bagian depan. Beliau melakukan hal tersebut sebanyak 3 kali. Kemudian itu yang diriwayatkan oleh para penulis kitab As-Sunan. Di depan telah disampaikan sebab turunnya ayat ini. Ikrimah mengatakan, ketika orang-orang Yahudi mengatakan, kami menyembah Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani mengatakan, kami menyembah Al-Masih putra Allah. Sedangkan orang-orang Majusi mengatakan, kami menyembah matahari dan bulan. Adapun orang-orang musyrik mengatakan, kami menyembah berhala. Maka Allah menurunkan kepada Rasulnya
Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, yakni Dia yang tunggal dan satu-satunya, yang tiada tandingnya, tanpa pembantu, juga tanpa sekutu, serta tidak ada yang menyerupai dan mendandinginya. Dan kalimat itu tidak bisa dipergunakan pada seorang pun dalam memberikan penetapan, kecuali hanya kepada Allah, karena Dia yang sempurna dalam semua sifat dan perbuatannya. Dan firman Allah Ta'ala, Allahus Samad, Allah adalah Rabb yang bergantung kepadanya segala urusan. Ikrimah mengatakan dari Ibnu Abbas, yakni Rabb yang bergantung kepadanya semua makhluk dalam memenuhi segala kebutuhan dan permintaan mereka. Ali bin Abi Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Dia adalah Rabb yang benar-benar sempurna dalam kewibawaannya dan Maha Mulia yang benar-benar sempurna dalam kemuliaannya, Maha Agung yang benar-benar sempurna dalam keagungannya, Maha Penyantun yang benar-benar sempurna dalam kesantunannya, Maha Mengetahui yang benar-benar sempurna dalam keilmuannya, Maha Bijaksana yang benar-benar sempurna dalam kebijaksanaannya. Dan Dia adalah Rabb yang telah sempurna dalam semua macam kemuliaan dan kewibawaannya. Dan Dia adalah Maha Suci. Semuanya itu merupakan sifatnya yang tidak pantas disandang kecuali hanya olehnya. Tidak ada yang menandinginya, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Maha Suci Allah yang Maha Tunggal lagi Maha Perkasa. Al-Hasan mengatakan, As-Samad, yang Maha Hidup lagi Maha berdiri sendiri, yang tidak akan pernah berakhir. Sedangkan Ikrimah mengatakan, As-Samad, yang tidak ada sesuatu pun yang keluar darinya dan tidak juga makan. Ar-Rabi bin Anas mengungkapkan, Dia adalah Rabb yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, seakan-akan Dia menjadikan ayat setelahnya sebagai penafsir baginya, yaitu firman-Nya, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan itu merupakan penafsiran yang sangat bagus. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Sa'id bin Al-Musayyab, Mujahid Abdullah bin Buraidah, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Atha' bin Abi Rabah, Atiyah Al-Aufi, Ad-Dahak, dan As-Suddi mengatakan, As-Samad yang kokoh. Sufyan menceritakan dari Mansur dari Mujahid, As-Samad yakni Al-Musmad yang berarti kuat dan kokoh. Asy-Sya'bi mengatakan, yaitu yang tidak makan dan tidak minum. Abdullah bin Buraidah juga mengatakan, As-Samad, cahaya yang berkilauan. Semua itu diriwayatkan dan dikisahkan oleh Ibnu Abi Hatim, Al-Baihaqi, dan At-Tabrani. Demikian juga dengan Abu Ja'far bin Jarir menyebutkan lebih banyak dari itu dengan sanadnya sendiri. Al-Hafiz Abul Qasim At-Tabrani menyampaikan di dalam kitab As-Sunnah miliknya, setelah menyampaikan beberapa kali pendapat-pendapat di atas mengenai penafsiran kalimat As-Samad, semua itu benar, dan ia merupakan sifat-sifat Allah Rabb kita. Firman Allah Ta'ala, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Maksudnya, Dia tidak memiliki anak dan tidak juga orang tua dan istri. Mengenai firman-Nya, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Mujahid mengatakan, yakni dia tidak mempunyai pendamping atau istri. Dan dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan yang artinya,
Tidak ada yang lebih sabar atas suatu hal menyakitkan yang didengar melebihi kesabaran Allah, di mana mereka menjadikan baginya seorang anak, padahal Dia yang memberi rizki dan kesehatan kepada mereka. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi, beliau bersabda, yang artinya Allah berfirman, anak Adam telah mendustakanku, sedang dia tidak berhak melakukan hal tersebut. Dia juga mencelaku, padahal dia tidak berhak untuk itu. Kedustaan yang dia lakukan terhadapku itu adalah ucapannya. Dia tidak akan pernah dapat mengembalikan diriku sebagaimana dia telah memulai penciptaanku, dan tidaklah mengawali itu lebih mudah daripada mengulanginya. Dan caciannya kepadaku adalah ucapannya bahwa Allah telah mempunyai anak, padahal aku Maha Tunggal, tempat bergantung segala urusan. Aku tidak beranak dan tidak pula diberanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara denganku. Demikianlah pembahasan tafsir kitab Ibnu Katsir yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.